Henshin! Kamen Rider Zetsu sudah resmi keluar kemarin, sudah lega, dan dari pengumuman resminya kemarin, terhasil 2 video di satu hari yang sama. Pembahasan mengenai first look resminya dan juga sedikit breakdown PV-nya. Lalu kedua ada pembahasan mengenai driver perubahannya bernama Zetsu Driver. Thank you semuanya yang udah pada nonton ya. Di video ini Ana mau ngabarin kalian update terbaru lagi. Sekaligus juga mau bahas yang sempat ramai kemarin pas first look-nya dan memunculkan banyak perdebatan. Di pembahasan first look, Ana itu sempat ngasih tahu info ya. Akan ada info baru mengenai Kamen Rider Zetsu yang akan keluar secara resmi lagi pada tanggal 11 Juli 2025. Itu apa? Baru dikasih tahu besoknya setelah first look. Jadi, Bandai itu akan bekerja sama dengan Bilibili World untuk mengadakan eksibisi untuk item-item dari Kamen Rider Zetsu pada tanggal 11 sampai 13 Juli 2025 yang bertempat di Shanghai, China. Ini akan jadi eksibisi yang cukup penting karena nanti kita itu bakalan bisa melihat lebih dekat Zetsu Driver itu penampakannya seperti apa, terus collectible item lainnya yang bernama Capsum itu seperti apa, terus nanti ada peralatan mata-matanya ya, sesuai tajuknya, ini tuh exhibition. Nah kemarin kan Ana sempat bahas drivernya kan, tapi kan itu kan ya cuma sebatas gambar itu doang gitu ya. Ini penerapan yang sama kayak tahun kemarin ya, dimana Kamen Rider Gabu juga setelah first look official langsung dibikin exhibitionnya. Dimana pada waktu itu tentu Henshin Belt Gabu yang paling di-highlight ya. Dan beberapa Gochizo yang akan keluar di awal-awal cerita juga ada. Masih sebatas itu aja. Ada cerita unik juga pas di Gabu kemarin ya, dimana ada seorang YouTuber asal Taiwan atau asal China, Anda lupa. Ya pokoknya di situ ada miskom lah dan kayak kebelet dapat atensi juga, dimana sebelum eksibisi dia itu malah udah review duluan si Henshin Belt Gabu di channel YouTube-nya. Gak lama setelah itu videonya kan langsung dihapus ya atau hilang ya. Nah dampak karena ulahnya ini orang-orang itu ya jadi udah pada tahu dengan close look-nya si Henshin Belt Gabu sebelum eksibisi dimulai ya. Jadi siap-siap aja guys, berarti ini tuh akan jadi berita resmi selanjutnya setelah first look official kemarin. Selain itu juga, kemarin kan mereka itu udah ngasih lihat first promotional poster untuk si DX Zetsu Driver, dimana belum ada gambar-gambar mengenai mekanismenya, penjelasan gimmicknya dan lain-lain ya, seperti biasa. Ana sih ada prediksi nanti hari Minggu, tanggal 13 Juli, semuanya akan keluar nih ya. Jadi gambar-gambar mengenai DX Zetsu Driver, cover box-nya seperti apa, apakah bakalan ada lipatan, terus ada mekanismenya dan juga step by step-nya, tanggal rilis dan juga harga ya, dan yang paling pentingnya lagi, CM atau iklannya di channel YouTube Bandai yang mungkin ya akan sekalian memperlihatkan variasi form lainnya dari Kamen Rider Zetsu seperti apa. Pokoknya bakalan siap-siap dibahas lah itu ya. Penasaran juga soal yang di rumor yang katanya change formnya itu bakalan simple seperti apa kalau benar ya. Dan nama-namanya juga jadi penasaran kan. Mungkin dari situ juga kita jadi tahu nanti nama basic form dari Kamen Rider Zetsu sendiri apa. Apakah benar PC Cam Impact ya. Pergantian form tentu ya berasal dari collectible itemnya ya. Jadi kayak misalkan si Gabu kan dari Gochizo lainnya. Kemarin sudah dikuak kalau nama item yang akan hadir di Zetsu bernama Capsum. Bentuknya kan seperti Gashapon ya, dimana di zaman rumor namanya itu masih Rider Capsule. Untuk Capsum ini udah ada kepanjangannya guys, yaitu Capsule System. Kemarin Ana udah bikin prediksi juga kalau mekanisme Capsum itu atau Capsule System ini tuh akan seperti Shinken Disc yang sudah ditaruh di pedangnya Shinkenger bernama Shinkenmaru ya. Lalu kita putar, dimana akan ada seperti animasinya lewat gerakan gambar jika diputar. Capsum ini juga kita harap ya bisa keluar dengan variasi yang bermacam-macam di eksibisi nanti ya. Kabarnya, DX Zetsu Driver dengan Impact Capsum akan dijual seharga 6.300 yen. Masih rumornya ya. Ini nyambung sama pembahasan Anda juga yang katanya Zetsu Driver ini akan jadi driver dengan penjualan yang paling murah di awal perilisan sepanjang sejarah. Karena melihat bentuknya juga yang simple seperti itu, mungkin itu jadi jawabannya juga ya. Kemarin juga di rumor dibilang kok kalau perkiraan harganya sekitar berapa ya? 6 ribuan yen ya. Harusnya nggak nyampe sejuta kalau harga wajar di Indonesia. Dan si Capsum berwarna merah yang sudah kita bisa lihat duluan ini, apakah benar namanya itu Capsum Impact ya atau Impact Capsum ya. Selain itu di sini disebutkan juga ada Zetsu Storage Item dan juga Gami Capsum ya. Gak cuma teori soal H-1 aja yang sering Ana kasih tahu ke kalian, di mana Ana kan ada prediksi kalau DX drivernya ini tuh bakalan keluar 1 hari sebelum penayangan episode perdananya Zetsu nanti. Contoh teman-teman ya, ini teori H-1 nih, Ana jelaskan lagi. Anggaplah Zetsu nanti tayang itu perdana tanggal 7 September 2025. Nah, si Zetsu drivernya bakalan rilisnya itu tanggal 6 September.
ya. Itu tanggal perilisan Jepang pastinya ya. H-1 ya. Sehari sebelum episode perdana. Ini ada lagi guys. Teori perilisan item paling pertama. Silakan disimak. Jadi sebelum DX Driver atau DX Belt, jadi sebuah seri Kamen Rider itu biasanya suka ngerilis item yang lebih receh duluan di bulan Agustus. Berarti ini bulan depan loh. Itemnya itu benar-benar murah dan biasanya itu masih ada sangkut pautnya dengan seri sebelumnya. Jadi Bandai itu pengen ngomong gitu di sini. Ini loh collectible item gua buat rider selanjutnya, kira-kira kayak gitu. Contoh nih ya, paling terakhir ada Punching Gumi yang udah keluar duluan di bulan Agustus sebelum DX Henshin Belt Gabu. Itu juga jadi item pertama yang Ane review di lini Gabu guys ya, di channel YouTube Ane. Dimana nggak cuman Punching Gaminya doang, tapi ada satu Raido Kemi Trading Card yang dikasih ke kita juga. Dan gambarnya ada gachard dan juga ada si Gabu ya. Contoh lain juga nih, jauh nih ya, pas tahun 2015. Setelah seri Kamen Rider Drive itu mau berakhir dan berganti ke seri Kamen Rider Ghost, ada yang namanya itu DX Shift Next Special Surprise Future Set. Itu isinya Newton Iconnya si Ghost ya, yang dibundle sama 2 shift car. Ya, kira-kira begitu guys ya, kalian dapat ya gambarannya ya. Nah, ini ada contoh case lain nih. Ada juga mereka yang ngerilis collectible itemnya sendiri dari seri terbaru yang mau tayang itu tanpa melibatkan rider sebelumnya. Kayak di Zero One, ada Flying Falcon Progressky yang rilis duluan sebelum di X Hidden Zero One Driver ya. Di Saber, ada Peter Fantatista Wonderite Book yang rilis duluan sebelum DX Seiken Sword Driver. Di Build, ada Gorilla Diamond Full Bottle yang keluar sebelum DX Build Driver. Kira-kira kayak gitu. Dan ini semua rilisannya di bulan Agustus. Di sini disebutkan juga ada tempat penyimpanan buat para Capsum dan juga Gumi Capsum. Gumi, karena seri sebelumnya Zetsu ya Gabu kan ya. Ana agak kontra sih ini ya. Mending mereka itu ngerilis Capsum yang mau rilis di serial aja. Dari namanya aja Gumi, ya berarti masih ada sangkut pautnya sama si Gabu ya. Dan kecil sekali kemungkinan rilisnya itu di serial. Jadi cuman ya buat item jualan aja. Mungkin nanti ada ini ya teman-teman ya, pas Baton Pass scene-nya. Jadi ketika Gabu itu tamat, nanti akan ada scene di mana Gabu dan Zetsu itu bertemu nih ya. Dan Soma ngasih si Gumi Capsum ini ke MC-nya Zetsu. Sudah pasti adalah yang begini-begini. Kan kemarin juga kan sebelum ke Gabu, ya si Gachard itu kan ketemu gitu ya sama si Gabu. Ada Kamen Rider Legend juga di situ ya. Jadi ya lumayan kan pembahasannya, nambah insight lagi nih buat kalian. Jadi kira-kira itulah pembahasannya beserta juga dengan prediksi-prediksi Ane ya. Dan juga melihat case-case sebelumnya yang sudah ada. Ada sedikit rumor lagi nih ya sebelum Ane tuh masuk lagi ke highlight selanjutnya. Jadi di sini keluar nih rumor gambaran bentuk 2 form lainnya dari Kamen Rider Zetsu. Di sini ada yang warna biru dan warna hijau seperti yang kalian lihat di sini gambarnya ya. Ini Ana juga udah ada update di fanpack. Jadi yang biru itu ada yang namanya itu Technolom Stream dan yang hijau itu namanya Esprim Recovery. Kita lihat change formnya itu cuman berganti warna doang ya. Beltnya juga ganti warna dan juga kalian lihat ya motif di danyanya juga berganti. Ini bakalan Ana bahas lebih lanjut nanti aja ya ketika update selanjutnya ya udah keluar. Siapa tahu kalau bener tebakan Ana juga hari Minggu ya udah keluar variasi form lainnya dari si Zetsu dari si CM mainannya ya. Terus juga dilihat dari bentuk dan modelnya, base dari motor Kamen Rider Zetsu sepertinya adalah motor Honda CL250. Bagi anak-anak otomotif yang lebih tahu motor, silakan kalian kasih tahu lah soal motor ini ya. Mari sekarang kita bahas yang lagi rame juga dari kemarin ya. Karena seiring first look, Zetsu juga ngeluarin PV atau preview video dalam rangka memamerkan si Zetsu ini tuh pertama kali. Di PV-nya, kita bisa melihat Zetsu ini tuh sedang berdiri atau berpose dengan set background di belakangnya yang bermacam-macam. Ini seperti jadi gambaran sesuai sinopsisnya, kalau Zetsu adalah seorang dream agent yang akan beraksi di dunia mimpi. Di mana background di teaser ini dibuat dengan menggunakan teknologi LED screen, seperti di seri Super Sentai Osama Sentai King Ouja. Background yang di belakangnya ini yang memicu permasalahannya. Nah, diduga latar belakang pada teaser Kamen Rider Zetsu menggunakan generatif AI. Ana juga udah ngasih sejak lihat kemarin ya, dan Ana juga udah singgung tapi nggak gimana-gimana banget. Dan Ana nggak nyangka ternyata hal ini tuh memicu perdebatan yang lumayan besar di media sosial. Coba kita analisis lagi di sini ya. Background pertama yang menggunakan AI adalah yang ini. Yang Zetsunya itu lagi nemplok di gedung, dimana di look yang ini terlihat dia itu jadi kayak Spider-Man banget ya. Ana malah di sini lebih fokus dan kagum sama suitnya yang nyala merah kayak gitu ya, sampai nggak terlalu merhatiin si AI-nya. Bagian generate AI-nya terlihat di bagian jalanan kotanya.
Ana kan sempet bilang, ini tuh kayak persimpangan Shibuya atau pertigaan New York lah ya. Terlihat ada jalan rayanya yang dipenuhi dengan beberapa kendaraan. Nah, si kendaraannya ini menyon-menyon, nggak terstruktur, dan bentuk-bentuk kendaraannya terlihat cukup aneh gitu ya. Ada yang lonjong gitu ya, mana ada gitu mobil lonjong kayak begitu. Ini ngingetin Ana sama hasil generate AI kira-kira ya 2 tahun lalu lah ya, dimana pasti ada kecacatan di minor-minor detail seperti ini. Scene kedua, scene pas Zetsu tengah berdiri di depan kuil Daitenku. Ya pokoknya depan kuil ya saat musim dingin terlihatnya. Ana nyebutinnya yang pakai AI lebih spesifik di sini ya. Dimana kalau kalian lihat bagian gentengnya di sebelah kanan terlihat tidak merata. Ini kayaknya permasalahan kuli bangunannya nih. Nggak ya. Ya jadi ya gitu guys ya. Mereka itu bikin set background yang bermacam-macam ini tuh pakai generate AI gitu. Ana yakin juga yang lainnya seperti itu. Yang ada set kayak padang pasir sama tempat kayak abad pertengahan itu. Cuman itu eksekusinya mungkin lebih rapi ya. Jadi orang-orang yang masih mendukung ya ngasih pembelaannya ya ini tuh masih sebatas teaser aja katanya ya. Tapi ada juga orang-orang yang melihat kekurangan ini berasa kayak terlalu membesar-besarkan. Allah masa pakai AI, malu woi malu dan sebagainya, mau go global nih dan lain-lain ya. Celah sekecil ini langsung dipasangin bom biar meledak sebesar-besarnya. Ana sih ada di pihak yang netral ya. Di pembahasan kemarin Ana kan nggak terlalu mempermasalahkan. Karena benar-benar mengagumi first look resminya si Zetsu dan menikmati hype-nya secara positif. Mau mereka pakai AI juga sebenarnya nggak masalah guys ya. Asal tetap diperhatikan gitu minor detailnya dan juga tidak keluar batas. Jadi untuk memudahkan beberapa pekerjaan juga ya it's okay itu. Tapi kalau kelewat batas dan seadanya aja ya gimana gitu. Karena kalau Toei meneruskan soal AI ini sampai misalkan ya ke serialnya ya. Waduh itu mereka harus bener-bener hati-hati banget ya. Ketakutan terbesar soal ini ya bisa jadi bumerang juga pastinya buat mereka sendiri. Apalagi kalian kan udah tahu ya. Dari si tempat-tempat penayangannya Zetsu ini kan berasa jadi rider pertama gitu untuk ekspansi global. Kalian tahu buntut karena ini juga apa? Ya kita bisa ngomongin di luar Kamen Rider-nya ini ya teman-teman ya. Karena zaman sekarang kan lagi marak banget gitu hasil karya itu yang menggunakan AI. Dimana soal ini tuh emang udah jadi pandangan skeptis mayoritas orang-orang. Mendengar kata AI aja kan orang itu udah berasa kayak geli gitu ya. Bahkan karena kesalahan minor di set background-nya ini, beberapa orang nettingnya itu jadi makin meluas guys. Beberapa orang juga jadi curiga kalau desain ridernya Zetsu juga dibikin sama AI. Dicari-cari kan tuh ya, mana nih yang pas dia pose, gambarnya terlihat yang kayak anomali yang mana nih, sampai kayak begitu guys ya. Gara-gara itu ya, set backgroundnya. Gak berakhir sampai di sini. Keesokan harinya muncul 2 foto Zetsu yang ini. Apakah kalian sempat lihat nih ya? Karena sedikit bermasalah, makanya Anda juga nggak post sama sekali di fanpage ya, seperti yang kalian lihat ya. Coba kita bahas satu persatu. Pertama, yang ini nih. Banyak orang menduga kalau foto Zetsu yang ini tuh hasil generate AI. Yes gitu, emang udah resmi keluar Zetsu, tapi kan look yang bisa kita lihat itu hanya sebatas di teaser sama beberapa foto resminya aja kan. Jadi belum banyak gitu sampai sekarang ya. Jadi ini kayak ada foto lainnya nih dari si Zetsu gitu. Ridernya bener Zetsu, tapi fotonya editan. Simpelnya begitu guys ya. Jadi Ana tuh bukan bilang rider Zetsu sejauh ini tuh yang nggak begitu hoak. Enggak lah, kan udah resmi keluar ya. Nah, dan kalau iya pakai AI ya, mereka tuh ngambil base desainnya itu dari yang resmi, lalu dibikin AI. Kayak ngasih perintah ke AI nih, bikin dari resminya, bikin foto yang lainnya. Ya, begitu loh ya. Tapi ini kayak ngambil dari scene yang pas belakangnya kuil itu loh, kalau kalian lihat ya. Soalnya kan agak nyamping gitu. Tapi backgroundnya kali ini tuh polos ya. Anda juga ragu sih kalau ini tuh gambarnya dari official ya. Gambar yang ini ya, bukan Anda tuh ragu Zetsu sejauh ini tuh belum official ya. Ya udah official kemarin kan ya. Dan karena Anda juga selalu stay tune sama info-info Zetsu mulai kemarin, ya gambarnya memang masih itu-itu aja. Belum ada lagi guys ya. Dan kedua, gambar yang ini. Terlihat Zetsu sedang berdiri biasa ya. Dan tempatnya terlihat familiar. Kalau Ana ini nyebutnya di atas atapnya si Toei ya. Atau di atas kantornya si Toei ya. Kalau dari pengamatan Ana, ada kemungkinan gambar ini tuh memang resmi. Cuman masih low resolution ya. Atau bisa aja sepenuhnya editan. Kita coba anggap ini resmi aja lah. Sebagai contoh. Sebagai contoh sekali lagi ya, ini Ana ngomongnya sampai berkali-kali Pak. Takut kalian juga salah tangkep. Oh kata Agan Riza mah begini, digoreng aja kan ya. Ya kan kemarin itu kan baru keluar banget nih resminya ya, dari teaser, dari poster, dari mana. Jadi ini kayak ada gambar lagi yang bocor duluan lah ya. Nggak lama setelah itu karena hype-nya lagi naik. Nah makanya low resolution di sini. Dan karena low resolution,
Ada yang ningkatin kualitas gambarnya dengan cara di-enhance pakai aplikasi. Anda juga nggak tahu tuh aplikasi apa yang buat nge-enhance gambar kayak gini ya. Nah, orang jadi banyak ngeliat kan yang gambarnya udah di-enhance lagi. Memunculkan komentar yang skeptis lagi. Ya elah, Toei pakai AI lagi ini. Jadi ya, yang udah di-enhance itu, kita lihat bagian jarinya itu jadi kayak hilang. Terus pagar di bagian belakang yang warna putih itu jadi bengkok-bengkok ya. Padahal itu resiko enhance gambar. Detail-detail kecil itu jadi hilang. Dan ini bukan Toei yang enhance gitu, tapi seseorang. Dan orang yang baru ngelihat gambar ini tuh langsung jadi berprasangka negatif. Ya, Anda kasih contoh deh, biar makin jelas. Kalian tahu kan, biasa scan Terebikun yang selalu keluar setiap bulan, pertama kali itu keluarnya sangat-sangat low resolution kualitasnya ya. Sebelum keluar lagi yang kualitasnya itu lebih baik, biasanya suka banyak orang yang enhance scan Terebikun yang low resolution ini agar kualitas gambarnya itu membaik. Ya, padahal jadi menghilangkan detail-detail kecilnya juga. Terebikun itu kan di setiap halaman suka banyak gambar-gambar kecil dengan detail-detail yang penting ya. Makanya Ana itu anti banget bahas scan Terebikun tapi yang versi di enhance gini. Mending sekalian aja yang bahas yang low resolution ya. Jadi detail-detail kecilnya jadi pada hilang dan nggak bisa dibahas, Pak. Nah, ini penerapannya sama ke si foto Zetsu yang ini, guys. Ya kira-kira itu dia maraknya perdebatan kemarin guys. Kita sebagai penonton sehat ya nggak usah makin ngebesarin lagi apinya. Jadi tetap positive thinking aja, tetap berharap yang terbaik dan ingat, turunkan lagi ekspektasi serendah mungkin. Pembahasan Ana ini juga bukan buat ngebesarin problemnya atau makin dicari kesalahannya ya. Jadi lebih ngasih tahu poin-poin permasalahannya sekaligus ngasih pendapat juga. Oke. Saya juga capek Pak sama drama-dramaan. Seriusan. Anda pikir saya tidak capek udah ngonten Kamen Rider tiap hari hampir 10 tahun ini loh ya. Capek banget itu ya. Jadinya pengennya ya yang adem-adem aja ya, yang kondusif-kondusif aja gitu loh ya. Kalau ada kekurangan juga ya pastinya Anda kan tetap transparan gitu ngasih tahu kekurangan-kekurangan ataupun terbuka gitu ya untuk meluncurin kritik ya. Semoga juga pendapat-pendapat Anda ya tidak dia salah artikan guys ya. Kalau ngerasa kurang jelas silakan disimak lagi berulang kali menggunakan telinga Anda masing-masing. Jadi nggak usah disalah-salahin dan dijadiin drama ya. Mending nanti kita dengan excited tunggu update selanjutnya lagi mulai tanggal 11 ya. Udah bisa lihat tuh item-item Zetsu dan nanti kita bakalan bahas lagi ya. Sekian untuk videonya. Semoga ngasih insight juga buat kalian guys ya. Walau sudah resmi keluar, ingat jangan tolol. Tetap pintar-pintar menyaring dan juga validasi info-info yang keluar ya. Dan jangan terprovokasi sama pihak-pihak yang pengen franchise Kamen Rider ini tuh kayak mengalami kemunduran dan selalu ada bahan gorengan gitu lewat cari-cari kesalahan sekecil mungkin ya. Jadi stay tune terus buat semua update-update Zetsu, entah itu di fanpage Ana ataupun di channel YouTube. Dan kita bakalan kawal terus sampai nanti tayang. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Komentar aja gimana soal ini menurut kalian di kolom komentar bawah ya. Thank you guys. Bye-bye.